Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Sabtu 2 November 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Dibilandari, sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, satu kapal nelayan asal Kabupaten Asahan ditemukan karam di perairan Selat Malaka saat tengah mencari kepiting. Dalam peristiwa ini, seorang nelayan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Inilah video amatir yang merekam detik-detik penyelamatan sejumlah nelayan yang terombang-ambing di tengah lautan oleh nelayan lainnya yang sedang melintas. Para nelayan tersebut terapung selama semalam menggunakan styrofoam karena kapal yang mereka gunakan karam diterjang gelombang tinggi di perairan Tanjung Siapi-Api, Labuhan Batu. Petugas Basarnas Tanjung Balai Asahan, Irfanta Sembiring mengatakan dari data yang dihimpun, kapal yang karam tersebut berisikan 14 orang nelayan asal Bagan Asahan. 12 nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara satu orang meninggal dunia. Korban selamat kemudian dibawa ke puskesmas, sedangkan korban meninggal dunia langsung diserahkan ke pihak keluarga. Saat ini petugas masih mencari satu nelayan yang dinyatakan hilang. Sebabnya Bang, ini kita dapat informasi dari nelayan tersebut, mereka pada saat pukul 10 malam, mereka itu lagi lego jangkar dan mereka terkena angin sehingga ombak tinggi dan air mulai memasuki ke dalam kapal mereka dan sehingga karam. Korban yang kita data dari lapangan itu totalnya semua 14 orang. Yang sudah kita evakuasi itu 13 orang dan satu orang meninggal dunia, yang 12-nya itu selamat dan dalam pencarian sekarang satu orang. Yang selamat tadi Bang, kita udah koordinasi dengan kepala desa setempat, tepatnya di Bagan Asahan. Sebagian dibawa ke puskesmas dulu dan langsung kembali ke rumah masing-masing. Pemirsa, beredarnya isu terkait anggur Saint Muscat asal Thailand memiliki kandungan residu kimia berbahaya, membuat sejumlah warga Medan khawatir dan menghentikan konsumsi anggur hijau untuk sementara waktu. Salah seorang konsumen nasi pasi lain di toko buah di Jalan Palangkaraya Medan mengaku khawatir dengan kabar yang beredar terkait anggur Saint Muscat mengandung zat berbahaya. Ia mengaku sudah mendapatkan informasi terkait hal tersebut dan memutuskan untuk sementara waktu tidak mengkonsumsi dan membeli anggur impor tersebut. Emang enak sih, cuma dia lebih tahan lama karena mungkin di kulitnya itu tadi lapis biji, saya nggak tahu ya, kayak katanya isunya kayak gitu ya kan. Lebih enak emang, nggak ada bijinya lagi. Katanya kenyal, enak lah. Kalau katanya ini lagi hebohnya sekarang ini mengandung bahan kimia yang nggak bagus di kesehatan. Untuk memastikan keamanan, dinas terkait akan melakukan sidak dan uji lab terhadap beberapa sampel anggur Saint Muscat berbagai merek yang dijual di Kota Medan. Walaupun belum ditemukan kandungan bahan kimia berbahaya di dalam anggur tersebut di Kota Medan, pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar terlebih dahulu mencuci buah yang sudah dibeli. Pemirsa, Polda Sumatera Utara telah melakukan ekshumasi terhadap jasad calon pramugari yang meninggal dunia saat di asrama salah satu sekolah penerbangan di Kota Medan. Ekshumasi ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Ekshumasi dilakukan di pekuburan Islam Kelurahan Sidomukti, Kabupaten Asahan pada Jumat sore. Warga sekitar pun ramai di sekitaran lokasi untuk melihat proses ekshumasi tersebut. Selain melibatkan dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Medan, kuasa hukum keluarga almarhum Ade Nurul Fadilah juga mendatangkan dokter forensik independen sebagai pendamping. Berdasarkan keterangan dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan, Dr. Ismu Rizal, perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab terkait kematian korban. Sebab menurutnya kematian korban yang telah 1 bulan menyebabkan beberapa organ mengalami pembusukan. Sudah kita lakukan pemeriksaan, tambahan. Hasilnya nanti setelah pemeriksaan itu semua. Akhirnya karena kondisinya pun mengalami proses pembusukan, kita harus minta bantuan dari patologi anatomi.
Hal senada juga dikatakan dokter forensik independen Dr. Reinhard Hutahean. Menurutnya seluruh bagian yang dicurigai pihak keluarga telah dilakukan pemeriksaan, namun masih harus dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. 1 bulan. Sedangkan temuan-temuan yang kalau kita bilang patologis lah, atau kelainan-kelainan yang menjadi dugaan atau sangkaan dari pihak keluarga, memang seperti lazimnya kita harus lebih memperkuat itu dengan pemeriksaan patologi anatomi atau histopatologi jaringan. Itu memang harus kita lakukan untuk kemudian memperkuat nanti apa yang tadi secara makroskopis, secara kasat mata sudah kita lihat. Polisi melakukan ekshumasi terhadap jasad calon pramugari yang meninggal dunia di asrama salah satu sekolah penerbangan di Kota Medan seizin dari keluarga korban. Proses ekshumasi di perkuburan Muslim Kelurahan Sidomukti Asahan. Sejumlah persiapan telah dilakukan di lokasi pemakaman tersebut. Ekshumasi ini merupakan permintaan dari pihak keluarga almarhum Ade Nurul Fadilah yang dinilai terdapat kejanggalan atas kematian korban. Polda Sumatera Utara yang menangani kasus kematian korban disebut telah bersedia memenuhi permintaan keluarga untuk melakukan ekshumasi. Selain dari pihak kepolisian, keluarga juga akan melibatkan tim independen dalam proses ekshumasi ini. Kuasa hukum keluarga korban Tommy Faisal menyatakan dokter forensik independen dilibatkan untuk menjaga kenetralan dan objektivitas selama proses ekshumasi berlangsung. Kalau nanti yang pasti kalau bukan karena pembunuhan, ya pihak keluarga juga ikhlas. Ya. Tapi kalau seandainya terjadi ada tindak pidana pembunuhan, kita kejar. Saya sudah tekankan dari beberapa stasiun TV, jika ada terjadi pembunuhan, saya kejar. Saya tidak peduli siapapun itu. Proses ekshumasi terhadap jasad Ade Nurul Fadilah, siswi sekolah penerbangan Kota Medan telah selesai dilaksanakan. Kondisi jasad yang membusuk sehingga pemeriksaan secara mendalam membutuhkan waktu 4 pekan oleh tim forensik. Proses ekshumasi dilakukan di pemakaman Muslim Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Proses ini memakan waktu selama 3 jam, mulai dari penggalian, otopsi, hingga pemakaman kembali. Dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan yang terlibat melakukan pemeriksaan keseluruhan terhadap jasad Ade Nurul Fadilah, dan dari pemeriksaan tim forensik ditemukan ada beberapa jaringan yang harus dilakukan pemeriksaan tambahan sehingga pemeriksaan dari luar saja tidak dirasa cukup untuk menyimpulkan penyebab dari kematian korban. Untuk hasil dari otopsi akan disimpulkan dalam waktu 2 hingga 4 pekan ke depan dan akan diumumkan oleh tim penyidik Polda Sumatera Utara. Saya sudah melakukan ekshumasi ya terhadap korban, sudah saya lakukan pemeriksaan semuanya. Memang ada beberapa jaringan yang harus kita lakukan pemeriksaan tambahan di bagian patologi anatomi dan di bagian laboratorium forensik. Semua yang disampaikan keluarga sudah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan tambahan. Hasilnya karena kondisinya pun mengalami proses pembusukan, kita harus minta bantuan dari patologi anatomi. Rata-rata 2 minggu sampai 1 bulan. Sejumlah titik api misterius muncul di rumah salah seorang warga di Kabupaten Asahan sehingga aparat dari sejumlah instansi pun turun ke lokasi untuk mengetahui sumber api. Peristiwa ini terjadi di Dusun 2, Desa Baung Sibatu-Batu, Kecamatan Sedadap, Kabupaten Asahan. Tampak sejumlah titik api berada di lantai rumah. Api juga menyebabkan sejumlah perabot rumah tangga seperti lemari, pakaian, dan kasur turut terbakar. Pemilik rumah, Parno, mengaku kemunculan api yang tidak diketahui asal-muasalnya tersebut sudah terjadi selama beberapa hari terakhir dan menjadi misterius. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, keluarga Parno memilih mengungsi ke masjid. Teror api. Itu artinya muncul di mana ya? Ya tiba-tiba ada kertas atau kain itu kebakar gitu. Itu udah lama kejadian ini, Pak? Yang parah-parahnya 3 hari. Apa yang diupayakan keluarga untuk menghindari itu? Lalu diupayakan semua lah. Keluarga dari mana-mana diupayakan. Barang-barang
Petugas BPBD Asahan Zulfahri menyatakan pihak pemerintah saat ini fokus mengevakuasi barang-barang dan menyiapkan alat pemadam ringan di lokasi. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Geologi untuk melihat fenomena alam apa yang terjadi terkait api yang sering muncul di sekitar rumah. Pada saat ini kami membantu pertama evakuasi barang-barang milik korban keluar untuk menghindari kemungkinan yang lebih buruk lagi. Di samping itu kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, diantaranya damkar untuk bisa mensiagakan apar di lokasi. Dan juga kami akan berkoordinasi kembali lagi ke pihak Badan Geologi bila mana memungkinkan ada tanda-tanda gejala-gejala alam yang menyebabkan terjadinya kejadian pada hari ini. Terima kasih. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah pemukiman padat penduduk yang dijadikan sebagai tempat transaksi dan penggunaan narkoba. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap seorang pengedar dan 4 pengguna narkoba. Gang sempit di Jalan Brigjen Katamso Medan harus dilewati petugas untuk meringkus para pelaku narkoba yang menjadi pemukiman padat ini menjadi tempat transaksi dan penggunaan narkoba. Terdapat 4 pria dan seorang wanita yang ditangkap dalam penggerebekan tersebut. Dalam penggerebekan narkotika ini, salah satunya berstatuskan sebagai pengedar narkoba setelah petugas menemukan sejumlah paket sabu siap edar dan beberapa plastik pembungkus narkoba. Kasubnit 1 Sat Narkoba Polrestabes Medan, Ibda Igede Agusta, mengatakan penggerebekan dilakukan usai adanya laporan yang disampaikan warga melalui media sosial. Kawasan ini nantinya akan dilakukan pengawasan dan akan kembali dilakukan penindakan jika praktek serupa kembali ditemukan. Jadi pada saat penggerebekan kita berhasil mengamankan 5 orang, 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dengan beberapa barang bukti, yaitu beberapa plastik klip dan 1 klip itu bungkus klip sabu. Kemudian ada juga timbangan yang biasa digunakan untuk melakukan timbangan sebelum mengedarkan barang tersebut. Yang pertama, itu dugaan yang pertama yaitu pasti pengedar yang dimana pengedar ini kita juga sempat mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut utamanya Gang Nasional sering terjadinya peredaran, makanya kami selaku Polrestabes Medan utamanya Satres Narkoba melaksanakan kegiatan. Untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika, ratusan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan mengikuti tes urin. Tes urin terhadap ratusan ASN ini digelar di kantor Bupati Asahan, merupakan kerjasama Pemkab Asahan dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Asahan. Para ASN tanpa antusias mengikuti tes urin kali ini dihadiri pejabat sekretaris daerah Kabupaten Asahan, Zainal Siagian, beserta para kepala organisasi perangkat daerah Pemkab Asahan. Kepala BNNK Asahan Andrea Zulhevi menyatakan kegiatan tes urin merupakan instruksi Presiden yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia dengan target 6% dari jumlah ASN di kabupaten bersangkutan. Dalam tes urin ini, pihak BNNK Asahan menggunakan 7 parameter yang nantinya hasil tes urin akan dilaporkan kepada pejabat Bupati Asahan. Jika ada ASN yang positif menggunakan narkotika, maka akan dilakukan rehabilitasi. Total dari 6% pegawai dan Pemkab Asahan yaitu sebesar 360 orang. 360 orang ini kita lakukan deteksi dini dengan cara melakukan tes urin. Menggunakan alat deteksi dini kita, alat tes urin 7 parameter yang mengandung 7 indikator, yaitu indikator amfetamin, metamfetamin, THC, morfen, benzo, lalu soma, dan yang terakhir kokain. Pemirsa, Pengadilan Negeri Tarutung kembali menggelar sidang pembacaan putusan majelis hakim terhadap terdakwa Henry Sianturi yang didakwa melakukan pembunuhan istrinya Lisna Manurung warga Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang ditemukan meninggal di rumahnya akhir tahun lalu.
Dalam gelar sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Marta Napitupulu dan Hakim anggota sidang akhir pembacaan putusan terlihat dihadiri oleh keluarga korban dengan pengawalan pihak kepolisian. Pelaku didakwa melanggar pasal primer 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP dengan korban Lisna Manurung dan sebelumnya. Atas perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Usai sidang putusan dan pembacaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung kepada terdakwa menyatakan banding. Selain itu, kuasa hukum terdakwa mengatakan selama proses mulai dari penetapan tersangka sampai P21 dalam persidangan tidak ada saksi-saksi yang melihat, menerangkan dan mengetahui bahwa terdakwa Henry Sianturi ada melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Berakhirnya putusan hari ini, kami akan melakukan segala upaya-upaya yang menurut hukum. Dan kami mohon kepada Komisi Judisial turun tangan. Di sini kami akan buat pengaduan resmi dan juga ke Mahkamah Agung. Tolong ini diganti dan diperiksa ini Ketua Pengadilan Negeri Tarutung ini. Karena selagi saya di sini, waktu dulu Pak Huta Barat di sini bagus. Waktu Pak Golom di sini bagus. Mereka itu adalah hakim yang bagus dan netral. Tapi kalau ini luar biasa, saya nggak ngerti nih, dari mana datangnya, ya? Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan menggelar debat publik perdana calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan umum kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Asahan. Debat publik ini hanya diikuti pasangan Taufik Zainal Abidin dan Rianto yang menjadi pasangan calon tunggal di Pilkada Asahan tahun 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Asahan, Bawaslu Asahan, tim kampanye pasangan calon serta undangan dari berbagai basis pemilih. Dalam debat publik ini, pasangan calon bupati dan wakil bupati Asahan hanya menjawab pertanyaan dari para panelis yang merupakan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Sumatera Utara. Ketua KPU Asahan Hidayat menyebutkan debat publik ini bertujuan untuk mempertajam visi misi dan program dari pasangan calon bupati dan wakil bupati agar dapat diketahui masyarakat sehingga dapat menentukan pilihannya pada 27 November 2024 mendatang. Dalam debat publik yang disiarkan secara langsung ini, KPU Asahan bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Utara. Tentunya dengan kegiatan debat ini bisa sampai program visi dan misi program pasangan calon yang tadi baru dilaksanakan melalui debat. Harapannya masyarakat bisa mengetahui dengan jelas, dengan tentunya dengan mengetahui ini masyarakat bisa menentukan pilihan nanti di tanggal 27 November, tepatnya di hari Rabu pada tahun 2024. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Batubara meminta Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Batubara melakukan evaluasi terkait pelaksanaan debat publik perdana calon bupati dan wakil bupati yang sempat berujung kericuhan. Kericuhan ini terjadi usai debat publik perdana calon bupati dan wakil bupati Batubara yang digelar di salah satu hotel di Kota Medan beberapa waktu lalu yang melibatkan pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan pendukung pasangan calon nomor urut 3. Awalnya proses debat publik berlangsung aman meski moderator berulang kali mengingatkan para pendukung pasangan calon untuk berlaku tertib saat debat berlangsung. Debat publik ini diikuti 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Batubara, yaitu pasangan nomor urut 1 Darwis dan Oki Iqbal Firma, pasangan nomor urut 2 Baharudin Siagian dan Safrizal, serta pasangan nomor urut 3 Zahir dan Aslam Rayuda. Rencananya KPU Batubara akan menyelenggarakan debat publik kedua pada 9 November 2024 mendatang. Untuk itu, Bawaslu Batubara meminta pihak KPU Batubara benar-benar memperhatikan berbagai faktor termasuk faktor keamanan. Kemudian Bawaslu Batubara juga meminta KPU untuk melakukan evaluasi terkait debat selanjutnya yang akan dilaksanakan tanggal 9 November tahun 2024 mendatang. Sejauh ini sudah ada tidak koordinasi dengan Bawaslu untuk lokasi debat yang akan datang ini? Sampai saat ini belum ada dikonfirmasi oleh KPU terkait proses debat yang akan dilaksanakan. Apakah dilaksanakan tetap di Medan atau dilaksanakan di Kabupaten Batubara. Tentu bukan hanya Bawaslu, juga pihak pengamanan, TNI, Polri, dan juga pihak-pihak kejaksaan atau pihak-pihak kepentingan lainnya.
Sementara itu pemirsa, KPU Serdang Bedagai telah menerima kertas surat suara Pilgubsu dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 496.355 lembar per masing-masing item yang direncanakan rampung 5 hari ke depan. Adapun logistik pilkada yang telah tiba di Kabupaten Serdang Bedagai dalam pekan ini adalah kertas surat suara Pilgubsu sebanyak 496.355 lembar yang dibungkus dalam 83 kotak. Sedangkan kertas surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 496.355 lembar yang dibungkus dalam 84 kotak atau dus. Sementara untuk kotak suara, KPU telah menerima 2.602 kotak yang akan didistribusikan ke 1.284 TPS di 243 desa di 17 kecamatan yang ada di Serdang Bedagai. Surat suara gubernur dan wakil gubernur pada Pilgubsu, kemudian juga surat suara untuk pilkada bupati dan wakil bupati masing-masing sebanyak 496.355 buah. Ya. Masing-masing terdiri untuk Pilgubsu sebanyak 83 koli atau dos, kemudian juga untuk bupati sebanyak 84 koli atau dos. Sementara itu untuk jadwal pelipatan kertas surat suara dilakukan pelipatannya di gudang KPU dengan melibatkan warga masyarakat sebanyak 200 orang yang dibagi dalam satu kelompok yang terdiri dari 10 orang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo telah menerima logistik Pilkada 2024 sebanyak 307.415 surat suara untuk pemilihan Bupati dan 307.415 suara pemilihan Gubernur. Logistik untuk kebutuhan Pilkada 2024 di Kabupaten Karo telah diterima, di antaranya kotak suara, tinta pemilih, dan bilik suara secara bertahap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo. Ketua KPUD Karo, Rendra Gauli Ginting, menyatakan surat suara yang tiba di Kabupaten Karo hingga saat ini sebanyak 614.830 lembar. Selain surat suara logistik yang telah diterima secara bertahap ini, diantaranya kotak suara sejumlah 1.380 unit, selanjutnya bilik suara sebanyak 2.692 unit, dan ditambah cadangan 4 unit kemudian. Segel berjumlah 33.133 lembar, tinta sebanyak 1.346 botol. Selanjutnya, KPU Kabupaten Karo akan melakukan sortir lipat dan hitung surat suara. Itu surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sejumlah 307.415. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba mengungkapkan pemetaan kerawanan pada tahapan pemilihan serentak 2024 di Balige, Kabupaten Toba. Pemetaan dilakukan terdapat isu yang berkembang terkait potensinya pelanggaran, diantaranya netralitas ASN, money politik, dan dugaan pelanggaran kampanye di sekolah. Bawaslu Toba akan melakukan klarifikasi dan mengatur strategi untuk ketiga kecamatan yang berpotensi kerawanan pilkada di Kabupaten Toba. Sahat mengungkapkan hal tersebut menjadi dasar Bawaslu Toba dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dengan memberikan keterangan dugaan pelanggaran yang disengketakan dan menjadi hal prinsip bagi Bawaslu Toba. Dengan demikian, Bawaslu Toba akan melakukan upaya pencegahan agar potensi pelanggaran tidak terjadi pada Pilkada 2024 mendatang. KPU diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan hak pilih serta meningkatkan pemilih yang belum memiliki EKTP dalam menggunakan hak pilihnya. Tindakan pelanggaran pemilu, Pak. Sebagaimana data yang sudah kita dapat, karena dalam data yang kita dapat itu dalam potensi Mahkamah Konstitusi, kita kemarin ada digugat oleh dari partai politik, yaitu Kecamatan Borbor, Kecamatan Bonatolunasi, dan Kecamatan Najibata. Sebagaimana data ini menjadi potensi sengketa mungkin atau pelanggaran, maka kami Bawaslu Toba mencoba nanti bagaimana strategi kita di 3 kecamatan ini untuk supaya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan menyangkut tentang penghitungan dan pemungutan suara.
KPU Serdang Berdagai melaksanakan bimbingan teknis untuk aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Ad Hoc, SITAP, dan Sistem Informasi Logistik SILOG yang dipandu oleh narasumber dari Kejaksaan dan Kepolisian. Kegiatan BIMTEK dilakukan oleh Sekretariat PPK dan PPS di 17 kecamatan yang ada di Sergai dengan narasumber dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian di tingkat kecamatan dan desa di Serdang Berdagai. Diketahui saat ini sistem pertanggungjawaban setiap kegiatan dikelola oleh Sekretariat sehingga perlu dilakukan pemahaman dan gambaran secara pertanggungjawaban yang diharapkan kemudian hari tidak terjadi kendala maupun berdampak pada hukum. Penerapan aplikasi SITAP dan SILOG yang saat ini perlu dicermati oleh Sekretariat cara penggunaannya serta didukung dengan berita acara dan dokumen di setiap kegiatan dan anggarannya yang keluar. Dengan demikian, saat pemeriksaan yang dilakukan oleh internal dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Ketua KPU Sergai Agusli Matondang menyatakan, dengan adanya BIMTEK ini kiranya Sekretariat yang ada di kecamatan dan desa maupun memahami dalam mengelola setiap anggaran kegiatan dilakukan di tingkat PPK dan PPS. Masukan yang diberikan pihak Kejaksaan dan Kepolisian dapat membantu dan meningkatkan pentingnya dokumen pertanggungjawaban tersebut. Cara penggunaan aplikasi SITAP atau Sistem Informasi Anggaran Badan Ad Hoc dan juga tentang SILOG, Sistem Informasi Logistik. Bagi tujuan dari kegiatan ini pada prinsipnya agar seluruh jajaran penyelenggara ad hoc baik PPK maupun PPS itu dapat membuat laporan baik SITAP-nya maupun SILOG-nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada menyalahi, jadi tepat dalam segala hal. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai menggelar kegiatan Training of Trainer fasilitator PPS Pilkada untuk memastikan penyelenggara pemungutan suara di tingkat kecamatan dan kelurahan memahami tugas dan tanggung jawabnya. Kegiatan Training of Trainer tingkat PPS Kota Binjai bertujuan guna memastikan setiap petugas penyelenggara pemungutan suara baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya secara benar. Para anggota PPS yang dibekali sejumlah narasumber termasuk KPU Kota Binjai diharapkan bisa menjadi trainer untuk menyampaikan 3 hal pokok tadi kepada para anggota KPPS-nya. Ia juga menekankan pentingnya peranan KPPS dalam keberhasilan Pilkada serentak tahun 2024 karena dianggap sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemungutan suara saat Pilkada berlangsung. Pembekalan TOT terhadap para peserta dapat mengerti dan membagikan pemahaman serta pengetahuannya kepada petugas KPPS terkait 3 hal, yakni tugas pokok dan fungsi dalam pemungutan suara hingga penghitungan surat suara serta logistik yang akan digunakan untuk pemilu 2024 mendatang. KPU Binjai hari ini mengadakan kegiatan TOT, Training of Trainer untuk BPS di Kota Binjai terkait dengan persiapan untuk bimbingan teknis KPPS sebagai penyelenggara di tingkat TPS nantinya. Tujuan diadakannya TOT ini yang jelas kita ingin memastikan bahwasannya BPS kita siap untuk membimbing KPPS sehingga pelaksanaan pilkada di Kota Binjai nanti bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala satu apapun. Pemirsa, Badan Pengawasan Pemilu menjadikan Desa Mampang, Kecamatan Kota Pinang sebagai kampung pengawasan partisipasif untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang diharapkan terwujudnya pilkada aman dan kondusif. Peresmian Kampung Pengawasan Partisipasi Pilkada Serentak tahun 2024 di Desa Mampang dihadiri langsung anggota Badan Pengawasan Pemilu Provinsi dan Forkopimda yang disambut oleh Ketua Bawaslu Labuhan Batu Selatan Effendi. Peresmian Kampung Pengawasan ditandai dengan pemukulan kentongan kemudian dilakukan pelepasan balon ke udara. Kampung pengawasan ini nantinya akan dijadikan sarana bagi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan berjalannya pilkada serentak agar demokrasi berjalan dengan aman dan nyaman. Ketua Bawaslu Labuhan Batu Selatan Effendi menyatakan, Kampung Pengawasan merupakan tahapan program dari Bawaslu Provinsi untuk mencoba menggugah hati masyarakat untuk aktif mensukseskan Pilkada 2024.
resmi kita resmikan tahapan bagian dari program Bawaslu Sumut, yaitu meluncing tahapan kampung pengawasan partisipatif di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Kampung ini apa aja sih kegiatan itu? Artinya hari ini kita akan mencoba menggugah masyarakat untuk mengaktifkan gazebo ini, dan dari kampung ini kita akan kembangkan yang namanya hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilaksanakan oleh masyarakat pada tahapan pemilihan kepala daerah nanti di 2024 di 27 November. Santai aja. Pemirsa, Satlantas Polres Toba bersama Dispenda Kabupaten Toba dan PT Jasa Raharja Balige menggelar intensifikasi operasi gabungan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba pada kemarin. Operasi gabungan berlangsung selama 2 minggu setelah Dispenda mengeluarkan surat pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai pembinaan dan sosialisasi kepada pengendara agar taat pajak dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas. Selain itu, untuk mengatasi jumlah kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran ulang dengan cara melakukan penagihan tunggakan pajak kendaraan. Inisiatif ini sebagai platform sosialisasi pentingnya pembayaran pajak untuk memperoleh manfaat perlindungan jasa raharja bagi korban kecelakaan. Kepala Seksi Layanan Pendaftaran UPTDD Pependa Balige Samaria Sihite menjelaskan pentingnya melengkapi surat menyurat dan patuh membayar pajak kendaraan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Membayar pajak Pak sampai dengan kemarin yang terjaring baru 1 kendaraan yang bayar. Ya, baru 1 kendaraan, mungkin masalah ekonomi juga ya Pak. Tapi kalau yang terjaring banyak Pak. Ya, kita laporan tiap hari bisa 70-an ya Pak, satu hari ada 70-an. Kurang lebih segitu lah Pak. Paling sedikit kemarin ada 30 sekian ya, paling sedikit. Kalau nilai pajak ya Pak, ada peningkatan yang lumayan lah ya Pak, penerimaan kami setiap hari. Jadinya mungkin masyarakat ini mungkin dengan program pemutihan ini juga Pak, kita kan ada kasih juga kayak insentif untuk masyarakat yang taat pajak. 30% harus beli tempo, kita kasih diskon 5%. Hanya semakin banyak yang bayar memang ya Pak, ada peningkatan memang nggak terlalu signifikan, tapi adalah dari seperti biasanya sebelum razia ini dan pemutihan ini. Di sorotan lainnya, pemirsa, tahap 2 pelimpahan berkas perkara kasus pembakaran yang menyebabkan kematian seorang wartawan dan 3 keluarganya dinyatakan telah lengkap oleh JPU Kejari Karo untuk selanjutnya ke tahap persidangan. Kejaksaan Negeri Karo menerima pelimpahan kelengkapan berkas perkara atas kasus pembakaran yang mengakibatkan kematian 4 orang. Tim penyidik Satreskrim Polres Tanah Karo juga telah menyerahkan barang bukti dan ketiga tersangka, Bebas Ginting alias Bulang, Yunus Syahputra dan Rudi Sembiring. Ketiga tersangka terbukti melakukan kejahatan membakar tempat tinggal wartawan almarhum Sempurna Pasaribu beserta istri, anak dan cucunya yang terjadi pada 27 Juni lalu. Kajari Karo Darwis Burhansa melalui Kasih Intel Johannes Pasaribu mengatakan dalam kasus ini telah dilakukan beberapa tahapan pemberkasan. Jumat 1 November 2024, berkas tersebut telah lengkap atau P21 dan dilakukan pelimpahan. Mungkin kami ke depannya akan, sebelum kami limpahkan kepada pengadilan, kami akan memeriksa kembali kelengkapan berkas. Selanjutnya kami akan melakukan ke persidangan pengadilan. Berarti untuk berkas perkara sudah kita nyatakan lengkap atau seperti apa nih Pak? Sudah lengkap, cuman ya, untuk pelimpahan tinggal menunggu waktu. Ya. Nah, untuk para tersangka saat ini ditahan di mana? Kita titip di mana nih Pak? Kita titip di Rutan Kabanjaya. Ya. Sejumlah warga menggotong seorang warga dalam kondisi sakit untuk dibawa ke rumah sakit karena akses jalan dalam kondisi rusak di Kabupaten Asahan. Kejadian tersebut direkam warga dan videonya menjadi viral di media sosial. Inilah video yang sempat viral di mana beberapa warga tampak membawa orang yang sedang sakit dengan cara digotong menggunakan bambu dan kain sarung melewati jalan yang berlumpur. Hal ini dilakukan warga karena jalan tersebut tidak dapat dilalui kendaraan bermotor. Peristiwa ini terjadi di Dusun 4, Desa C9, Kecamatan C, Kepayang Timur, Kabupaten Asahan.
Kecamatan C Kepayang Timur, Utami Panjaitan membenarkan apa yang terjadi dalam video tersebut. Pihaknya pun sudah bertemu dengan keluarga dari keluarga yang sakit sehingga harus digotong selama 2 jam untuk mencapai mobil jemputan. Pihak keluarga mengaku hanya ingin menyampaikan aspirasi dan tidak ada unsur politik saat memviralkan video tersebut. Menurut Camat C Kepayang Timur, jalan yang rusak tersebut merupakan ruas jalan kabupaten dan jalan provinsi yang sudah lama rusak dan belum tersentuh perbaikan. Camat juga menyatakan pihak desa beserta kecamatan sudah merekomendasikan bahwa jalan tersebut dalam Musrenbang prioritas 1 dan sudah diajukan kepada pihak pemerintah. Pemirsa, Lantamal 1 Belawan Jumat siang menyambut School Shift ITS Amerigo Vespucci yang bersandar di dermaga 114 Ujung Baru Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kapal yang berasal dari Italia ini memiliki misi memperkenalkan budaya, sains, teknologi, serta saling mempelajari adat budaya masing-masing negara. Kedatangan kapal layar School Shift ITS Amerigo Vespucci dari Italia di dermaga 114 Pelindo Ujung Baru Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan disambut langsung oleh Lantamal 1 Belawan. Kedatangan kapal layar bersejarah Angkatan Laut Italia ini untuk pertama kali menyinggahi pelabuhan Indonesia, yakni di kawasan Belawan yang merupakan tahap ke-26 Tour Dunia. Kapten kapal layar Kapten Navi Maurizio Piton mengatakan selain untuk diplomasi negara, misi dari kunjungan kapal Angkatan Laut Italia ini adalah untuk menyelesaikan perjalanan keliling dunia yang berlangsung sekitar 2 tahun, membawa misi budaya, sejarah, inovasi, sains, penelitian, dan teknologi yang menjadikan Italia sebagai negara yang cukup dihargai di seluruh dunia. Rencananya kapal sekolah yang ditujukan untuk pendidikan Italia ini akan berada selama 3 hari di kawasan Pelabuhan Belawan Medan, Indonesia. Kapal ini nantinya juga akan terbuka untuk umum dan juga terbatas. Pemerintah Sumatera Utara terus berupaya mengendalikan inflasi dengan berbagai cara, diantaranya melakukan operasi pasar. Badan Pusat Statistik mencatat Sumatera Utara mengalami inflasi 0,13%. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat mendukung kinerja Badan Pusat Statistik dalam memonitor inflasi dan deflasi di Sumatera Utara. Hal itu diungkapkan penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni melalui staf ahli Effendi Pohan menyatakan data yang nantinya dikeluarkan oleh BPS Sumatera Utara menjadi dorongan kebijakan pemerintah ke depannya. Saat ini pertumbuhan inflasi di Sumatera Utara perlahan mengalami kenaikan dan terus membaik, sehingga pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mengambil langkah dan kebijakan yang tepat, di mana pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara mencapai 5%. Kepala BPS Sumatera Utara, Asim Saputra menjelaskan, Sumatera Utara saat ini mengalami inflasi 0,13% dari bulan ke bulannya dan secara tahun ke tahun inflasi terjadi 1,59%. Ya, sekarang kan kita sedang mengalami inflasi 0,13% dengan year on year 1,59%. Ini kan tentu menumbuhkan harapan baru ya, bahwa catatan-catatan yang kami berikan ke pemerintah provinsi direspon dengan sangat positif dengan membaiknya beberapa harga komoditas hortikultura seperti cabai merah dan tomat, dan ini tentu sangat membantu petani kita. Nah, walaupun memang nilai tukar petaninya masih di bawah 100, tapi ada upaya untuk mendorong petani bisa untung pada saat mereka panen. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Deli Serdang menetapkan usulan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang digelar kemarin. Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Deli Serdang sementara Agus Setiawan Saragi dari fraksi PDIP, didampingi Ketua DPRD Deli Serdang sementara Zaki Syahri dari fraksi Gerindra yang merupakan Ketua DPRD Petahana serta dihadiri oleh anggota DPRD Deli Serdang. Zaki Syahri mengaku pembentukan fraksi dan penetapan pimpinan definitif perlu segera dilakukan mengingat DPRD tidak akan bisa membentuk alat kelengkapan tanpa adanya fraksi dan pimpinan definitif. Diharapkan surat keputusan pimpinan definitif segera ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diagendakan rapat paripurna pelantikan pimpinan DPRD serta pembentukan AKD dan anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 dapat
langsung bekerja menjawab aspirasi konstituen. Pemirsa, Ketua Pengadilan Negeri Rantau Perapat resmi melantik Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara di ruang rapat paripurna DPRD di Kota Aikanopan. Pelantikan Ketua DPRD Labura periode 2024-2029 Rimba Bertua Sitorus meraih suara terbanyak di antara 35 anggota DPRD Labura. Sedangkan pelantikan Wakil Ketua Arli Simangunsong merupakan Ketua DPC Partai Hanura Labura dari Dapil Labura 1. Sebelum diambil sumpah sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Labura, keduanya dipercaya menjadi pimpinan sementara di lembaga legislatif tersebut. Ketua DPRD Labura yang baru dilantik, Rimba Bertua Sitorus, mengucapkan terima kasih terutama kepada orang tuanya dan masyarakat yang telah mendukungnya selama ini. Saya berharap bersama Wakil Ketua DPRD dan seluruh jajaran DPRD berharap depan kita dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara dan berkolaborasi membangun Kabupaten Labuhan Batu Utara yang hebat berkelanjutan. Hari ini pembangunan itu sudah dimulai dan kita siap mengawasi dan kita siap bekerja sama untuk menuju kabupaten yang lebih baik, lebih maju dan hebat. Sementara itu, Sekretaris DPRD Labura, Edi Malvin Sihaloho, menyatakan dari 3 pimpinan DPRD Labura ini hanya 2 orang yang dilantik, yaitu Ketua dan Wakil Ketua, sedangkan 1 lagi Wakil Ketua belum diajukan oleh partai politik dari PDI Perjuangan. Ya, pemirsa, pemerintah Kota Medan mengapresiasi langkah cepat dan tindakan tegas Polrestabes Medan terhadap para pelaku kejahatan jalanan seperti curanmor, begal, dan geng motor. Bahkan baru-baru ini Polrestabes Medan juga berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis baru bernama Heavy Water. Citra Kota Medan yang rawan akan tindakan kriminal dan maraknya peredaran narkoba sangat bergantung pada kesigapan aparat kepolisian sebagai penegak hukum. Guna menekan angka kriminalitas jalanan di Kota Medan, dilakukan patroli hingga pembentukan tim pemburu begal. Dalam kurun waktu kurang 1 bulan, Polrestabes Medan berhasil mengamankan puluhan pelaku kejahatan serta para pelaku narkoba yang berperan sebagai pengguna hingga pengedar lewat program Grebek Basis Narkoba. Pelaksana tugas Wali Kota Medan, Aulia Rahman, mengapresiasi penuh langkah tegas yang diambil Polrestabes Medan dengan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap beberapa pelaku kriminal. Masalah etika dan hal yang penting untuk dibahas dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. Untuk itu, Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara menggelar Forum Group Discussion FGD untuk memperkokoh etika penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. FGD mengangkat tema soal keteladanan elit politik. Profesor Dr. M. Amin Abdullah selaku Dewan Pengarah BPIP menyatakan saat ini masalah etik jadi sorotan, terutama persoalan etik yang masih jauh dari kata ideal. Menurutnya saat ini terjadi kerapuan etik yang jadi sorotan yang tidak bisa dibiarkan apalagi menyangkut berbagai sektor kehidupan. Dengan demikian, nantinya hasil rekomendasi ini juga akan menjadi bekal untuk pemerintah baru Prabowo Subianto soal tindak lanjutnya. Mereka akan menyusun hasil rekomendasi dari FGD yang kemudian akan dirumuskan dalam rapat kerja. Dengan perumusan tersebut secara bertahap untuk direkomendasi yang akan dibahas menjadi aturan sehingga kemudian ada reward dan punishment. Ya, kita tahu ya bahwa di akhir-akhir ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita oke, tapi kan tidak baik-baik saja gitu ya. Ya, peristiwa macam-macam ya yang terkait dengan etik, makanya etik yang kita angkat. Jadi dalam ideologi Pancasila itu udah kuat sekali ya, pemersatu bangsa, kebinekaan. Tetapi ketika kita praktek di dalam ekonomi terkait dengan kemiskinan, itu kan masih jauh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, sila kelima itu kan masih jauh. Maka kita mau melihat bagaimana itu aspek etiknya.
Kegiatan FGD ini diharapkan menjadi rumusan penerapan dalam etika, merupakan hal yang sangat penting apalagi dalam pemerintahan, sehingga terwujud pemimpin harus jadi teladan yang baik. Bagus dalam kehidupan politik bernegara dan berbangsa yang dimulai dari elit tadi, itu bisa dimanifestasikan untuk mereka jadikan sebagai modeling, role model, sehingga dengan contoh yang bagus dimulai dari kehidupan politik yang baik, tokoh-tokoh elit yang baik, maka akan menurut ke bawahnya. Kalau Ki Hajar Dewantara bilang kan ingarso sumpuwodo inmadio mangulkarso tuturian. Pemirsa, berikut informasi perkiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 3 November 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Nancy Nindi Tambunan, Prakirawan BMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Minggu tanggal 3 November 2024. Pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Asahan, Batubara, Langkat, dan Serdang Bedagai. Siang hingga sore hari berpotensi berawan dan hujan ringan di Asahan, Deli Serdang, Karo, Kota Binjai, Kota Gunung Sitoli, Kota Medan, Kota Pemantang Siantar, Labuan Batu, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Toba. Untuk malam hari, diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Langkat. Dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Asahan, Deli Serdang, Kota Binjai, Kota Medan, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Simalungun, dan Toba. Suhu udara diperkirakan berkisar 15 sampai 33 derajat Celcius, di mana kelembaban udara 64 sampai 99%. Angin bergerak dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan 3 sampai 20 km per jam. Berdasarkan pantauan Citra Satelit tanggal 1 November 2024, terdapat 5 titik di wilayah Sumatera Utara, yaitu 1 titik di Pakpak Barat dan 4 titik di wilayah Sibolga. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang dengan durasi yang cukup lama di wilayah lereng timur, pantai timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, pemirsa, bagi Anda yang penikmat kuliner pasti sudah tidak asing dengan rendang jengkol yang memiliki aroma khas dan juga menjadi salah satu menu pilihan warga di Kabupaten Mandailing Natal. Menu makanan ini menjadi pilihan penikmatnya untuk menambah nafsu makan. Meskipun memiliki aroma dan rasa yang khas, rendang jengkol menjadi pilihan warga di Mandailing Natal untuk menambah selera makan. Jengkol memiliki tekstur yang kenyal yang diyakini mampu menyerap berbagai rempah dari olahannya, membuat menu masakan ini kaya dengan rasa dan cukup digemari para penikmatnya. Cara pembuatan dalam olahan menu masakan ini pun cukup sederhana, namun terpenting adalah bahan dasarnya harus jengkol pilihan yang tumbuh di kawasan Kabupaten Mandailing Natal. Seperti halnya di dapur sederhana milik Idris Tanjung, jengkol direbus hingga lembut yang kemudian dimasak dengan berbagai bumbu tambahan seperti irisan bawang merah, serai, dan cabai merah giling dengan sedikit campuran kuah santan yang dimasak hingga sedikit kering. Penambahan daun jeruk dianggap perlu guna mengurangi aroma khas dari jengkol tersebut. Tak jarang pelanggan yang berdatangan sengaja memesan rendang jengkol untuk menambah selera makan. Untuk satu porsi rendang jengkol dibanderol dengan harga Rp10.000. Ketika kita merebus jengkol itu, kita memasukkan beberapa helai daun salam agar baunya itu berkurang. Untuk rendang jengkol itu agar
tampilannya lebih bagus, kita harus memakai jengkol yang tua dan besar-besar. Kalau enggak, kalau kita memakai jengkol yang biasa, kadang hasilnya nggak sempurna. Salah seorang penikmat rendang jengkol, Evi Julaina Hasibuan, mengaku meski rendang jengkol memiliki aroma yang khas, tetapi jika dijadikan teman makan menambah selera makan. Diakuinya datang makan ke rumah makan Idris karena ingin menikmati jengkolnya. Rendang jengkol Mandailing Natal ini kerap dijadikan warga sebagai oleh-oleh karena bisa bertahan selama beberapa hari, bahkan dapat dipanaskan jika sudah bermalam. Rasanya enak, lembut, tapi yang bikin ciri khas itu baunya itu kan memang bau sih dia, tapi kalau udah dipadukan sama nasi enak, tanpa nasi juga enak. Biasa kadang sama keluarga, kadang sama teman-teman kantor. Harganya sih standar, nggak mengeras kantong sih, normal. Dan pemirsa, informasi yang Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Dewi Wulandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.